فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحbihi wa man wala. Agar kita bahas tentang dua sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya, yaitu an-nu'as dan juga an-naum. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak dikuasai oleh rasa ngantuk, tidak pula rasa atau perasaan tidur. Dan penafian sifat dari Allah Subhanahu wa taala baru bermakna pujian jika disandingkan dengan penetapan dari lawannya yang sempurna. Allah tidak tidur dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memiliki kehidupan yang maha sempurna. Nah, ini baru bermakna pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun semata-mata penafian, maka ini tidak mengandung pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu ta'ala qawluhu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Masih lanjutan dari tafsiran ayat kursi. Dan hanya milik Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Lahu khabarun muqaddam ma mubtada'un muakhar. Lahu khabar yang didahulukan dan ma adalah mubtada yang diakhirkan. Fa fil jumlati hasrun. Maka di dalam kalimat ini terdapat pembatasan. Pembatasannya dari sisi takdim mahaqquhu takhir, dengan cara memajukan sesuatu yang tempatnya di akhir, makin memberikan faedah pembatasan. Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi, mirip seperti iyyaka na'budu, hanya kepada Allah, hanya kepadamu kami beribadah. Karena iyyaka itu maf'ul bih dan letaknya harusnya di belakang, ketika dimajukan yang letaknya di belakang, maka ini memberikan faedah pembatasan. Tariqatu taqdima haqquhu ta'khir wa huwal khabar, dengan cara mendahulukan sesuatu yang haknya di belakang, yaitu khabar. Lahu alam hadhihi lil milk. Lahu, lam di sini adalah untuk kepemilikan. Mulkun tam, kepemilikan yang sempurna, biduni mu'arid, tanpa ada pun seorang yang mengganggunya. Tidak ada yang menyengketai Allah Subhanahu wa taala dalam kepemilikan langit dan bumi. Murni kepemilikan Allah tanpa adanya sengketa. Wa ma fis samawat, dan juga apa-apa yang ada di langit. Ma fis samawat, apa yang ada di langit. Minal malaikati wal jannah wa ghairi dzalika mimma la na'lamu. Baik berupa malaikat, surga, dan yang selainnya dari yang tidak kita ketahui. Wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi juga milik Allah. Minal makhluqati kulliha, dari makhluk-makhluk seluruhnya. Al hayawan minha wa ghairil hayawan, baik yang binatangnya maupun yang bukan binatang. Qauluhu as-samawat tufidu anna samawat adidah wa huwa kadzalik. Kalimat samawat ini memberikan faedah bahwasanya samawat itu, langit itu berbilang, karena pakai lafaz jamak. Jamak muannats salim di sini. Samawat menunjukkan dia itu lebih dari satu. Wa qad nasal Qur'an ala annaha sab'un. Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwasanya jumlahnya 7. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakan siapa Rabbnya langit-langit yang 7 dan juga Rabbnya arsy yang agung. Dalam surah Al-Mu'minun disebutkan bahwasanya jumlahnya berapa? 7. Wal aradun asyara al-Qur'an ila annaha sab'un biduni tasrih. Adapun bumi, maka Al-Qur'an telah mengisyaratkan bahwasanya dia juga berjumlah 7 meskipun tidak secara terang-terangan. Wasarrahat biha sunnah, tapi sunnah terang-terangan menyebutkan jumlah bumi itu 7. Qala Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit-langit yang 7 dan bumi juga semisalnya. Dan bumi juga semisal apa? Langit. Dari sisi bentuk jelas bukan apa? Bukan semisal, jelas perbedaan antara langit dengan bumi, sehingga yang sama, yang semisal ini jelas dari sisi jumlahnya. Sebagaimana langit diciptakan oleh Allah 7 langit,
maka bumi pun juga semisalnya, kata Allah. Mislahunna fil adad duna sifah. Semisal dengan langit dari sisi jumlahnya, bukan dari sisi ciri-cirinya. Karena jelas berbeda antara langit dengan bumi. Bentuknya pun berbeda. Sehingga yang sama adalah dari sisi jumlahnya. Wa fi sunnah qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam. Dan di dalam sunnah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iqtata'a shibran minal ardi zulma, tawaqahu Allahu bihi yaumal qiyamah min sab'i aradin." Barang siapa yang mengambil sejengkal dari tanah secara zalim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkan dengan sebab itu pada hari kiamat atas dirinya dari 7 bumi. Ini terang-terangan sunnah menyatakan bahwasanya bumi itu berjumlah 7, sama seperti jumlahnya langit. Qauluhu man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ucapan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Man za ismu istifham au naqul man ismu istifham. Man za atau mannya saja ini dikatakan sebagai isim istifham untuk bertanya. Wa za mulghah, sementara za-nya ini dibuang. Kalau man za jadi satu, maka ketika di i'rab man-nya jadi isim istifham, maka za-nya ini tidak dianggap mulghah. Wala yasi an takuna za isman mausulan, dan tidak bisa di sini za-nya bermakna isim mausul. Fi misli hadza tarkib, dalam susunan seperti ini. Li'annahu yakunu ma'nal jumlah manil ladzi alladzi. Karena sudah enggak cocok, karena udah ada alladzinya di situ setelahnya, man zal ladzi. Sehingga za-nya jelas enggak mungkin za ini mausulah. Sehingga kemungkinannya cuma 2. Kita katakan manzanya ini sebagai isim istifham, satu kesatuan, atau mannya saja yang isim istifham, sementara zanya ini apa? Mulghah, tidak dianggap, tidak dipakai. Hanya sekedar penguat saja. Karena nggak mungkin jadi zanya itu mausulah, karena artinya nanti rusak. Man allazi allazi. Wa hadza la yastaqim, maka ini tidak bisa. Qauluhu man dzalladzi yashfa'u indahu. Asy-syafa'ah fil lughah, syafaat secara bahasa ja'lul witri syaf'ah, menjadikan sesuatu yang ganjil menjadi genap. Qala ta'ala wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan demi yang ganjil. Wa fil istilah, adapun secara istilah makna syafa'ah adalah hiya tawassut lil ghair bi jalbi manfa'ah aw daf'i madarrah, memperantarai untuk orang lain dalam rangka mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Ini namanya syafaat. Memperantarai untuk orang lain, baik dalam hal mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Jadi perantara. Ini namanya syafaat. Famasalan syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli al-mauqif an yuqda bainahum. Contohnya adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di mauqif, di padang mahsyar, agar mereka segera diputuskan urusan mereka. Hadhihi syafa'atun bidaf'i madarrah. Ini contoh untuk syafaat dalam rangka menghilangkan kemudaratan. Karena mereka sudah payah, kelamaan menunggu di padang mahsyar untuk segera dihakimi. Nah, maka ini syafaat dalam rangka menolak kemudaratan dari mereka. Wa syafa'atuhu li ahlil jannah an yadkhuluha bijalbi manfa'ah. Dan juga contohnya seperti syafaat beliau untuk penghuni surga agar mereka bisa memasukinya. Mereka tidak akan bisa masuk dalam surga kecuali setelah mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Artinya Rasul yang menjadi perantara mereka untuk bisa masuk ke dalam surga. Ini contoh syafaat untuk mendatangkan manfaat. Qauluhu indahu ay indallah. Di sisinya yaitu di sisi Allah. Bi'idnihi ay idnuhu lahu. Wa hadhihi tufidu isbatu syafa'ah, kecuali dengan izin dari Allah, dan ini memberikan faedah penetapan adanya syafaat. Lakin bisyart an ya'zan, tapi dengan syarat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wajhu dzalik annahu laula subutuha lakana al-istisna fi qawlihi illa biiznih laghwan la faidata fi. Kalaulah, dan sisi penunjukannya adalah kalaulah bukan karena dia itu ada, maka enggak ada gunanya dikecualikan dalam firman-Nya illa biiznih, kecuali dengan izinnya. Kalau memang enggak ada yang namanya syafaat, ngapain juga pakai dikecualikan? Makanya dikecualikan karena memang ada yang namanya apa ini? Syafaat, tapi harus izin dari Allah Subhanahu wa taala.
Lagwan la faidata fih. Kalau tidak begitu, maka kalimat illa biizni ini, pengecualian ini akan sia-sia, tidak punya faedah. Kalau memang yang namanya syafaat itu memang tidak ada sama sekali. Tapi karena dikecualikan berarti menunjukkan ada yang namanya syafaat. Hanya saja harus dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikruha ba'da qawlihi lahu ma fis samawati wa ma fil ard yufidu anna hadzal mulk alladhi huwa khasun billahi azza wa jalla annahu mulkun tamus sultan. Dan penyebutan syafaat setelah firman Allah dan hanya milik Allah yang ada di langit dan di bumi, ini memberikan faedah bahwasanya kepemilikan ini yang merupakan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala adalah kepemilikan dengan kesempurnaan kekuasaan, bimakna annahu la ahada yastati'u an yatasarraf wala bisyafa'ah allati hiya khair illa biiznillah. Untuk menunjukkan bahwasanya maknanya tidak ada seorang pun yang mampu untuk melakukan tindakan, tidak pula dengan syafaat, padahal itu merupakan kebaikan, illa biiznillah. Menunjukkan bahwasanya kekuasaan Allah itu sempurna terhadap langit dan bumi. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan tindakan, bahkan syafaat sekalipun, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min tamami rububiyyatihi wa sultanihi azza wa jalla. Dan ini adalah termasuk di antara kesempurnaan rububiyah dan kekuasaan Allah azza wa jalla. Wa tufidu hadhil jumlah anna lahu idna wal idnu fil asli i'lam. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Allah punya izin. Yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa melakukan apapun. Dan makna izin secara asalnya adalah i'lam, pemberitahuan. Ini makna iznun. Secara bahasa makna asalnya adalah i'lam, pemberitahuan. Qala Allah Ta'ala wa adhanun minallahi wa rasulih. Wa adhanun ay wa i'lamun minallahi wa rasulih, pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya dalam surat Taubah. Ay i'lamun minallahi wa rasulih, fa makna biizni ay i'lamihi bi annahu radin bidzalik. Sehingga makna dengan izin dari Allah, dengan pemberitahuan dari Allah bahwasanya dia ridho untuk hal itu. Itu namanya izin. Pemberitahuan dari yang punya izin bahwasanya dia ridho untuk dia menjadi pemberi syafaat. Illa biizni, kecuali dengan pengumuman dari Allah bahwasanya dia ridho terhadap hal tersebut. Wa hunaka syurutun ukhra lisyafa'ah. Dan di sana terdapat syarat-syarat yang lain untuk syafaat ini. Minha an yakuna radiyan anis syafi' wa anil masyfu'ilah. Di antaranya adalah bahwasanya Allah ridho kepada orang yang akan memberikan syafaat dan orang yang akan mendapatkan syafaat. Sehingga dalam syafaat ini ada 3 oknum yang terlibat. Ada musyafi', ada syafi', ada masyfu'lah. Musyafi' yang ngasih izin syafaat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Syafi' orang yang menjadi pemberi syafaat, penengahnya. Dan masyfu'lah orang yang mau mendapatkan syafaat. Ini Allah harus ridho kepada keduanya, pemberi syafaat dan yang mau mendapatkan syafaat. Qala Allah Ta'ala wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali untuk orang yang Allah ridhoi. Sehingga nggak bisa sembarangan, meskipun mereka sudah dapat izin syafaat, terus tetap harus bisa memberikannya kepada orang yang telah disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahur rahmanu wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak akan bermanfaat yang namanya syafaat kecuali orang yang diizinkan oleh Allah dan Allah ridha kepadanya secara ucapan. Nah, wa hunaka ayatun tantazimu syurutus salasah. Dan di sana ada 1 ayat yang terkumpul padanya 3 syarat ini, yaitu wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit yang tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah untuk orang yang Allah mau dan Allah ridhoi. Ayyarda anisyafi' wal masyfu'lah, yaitu Allah ridho kepada yang memberi syafaat dan yang akan mendapatkan syafaat. Li'anna hadfal maf'uli yadullu 'alal umum, karena dihapusnya ma'mul menunjukkan faedah umum. Di sini Allah nggak sebutkan siapa yang Allah ridhoi, wa yarda, gitu saja. Menunjukkan Allah harus ridho kepada si pemberi syafaat dan yang akan mendapatkan syafaat. Sehingga penghapusan ma'mul ini menunjukkan faedah
umum. Nah, ini beberapa pembahasan tentang syafaat yang mana maknanya adalah menjadi perantara untuk orang lain, baik dalam hal mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Nah, kemudian ada beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama untuk jalannya syafaat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala harus mengizinkannya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Allah harus ridho kepada si pemberi syafaat, dan Allah juga ridho kepada orang yang akan mendapatkan syafaat. Sehingga ini 3 syarat untuk syafaat. Adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala dari ayat Al-Kursi, man zalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Kemudian dari ayat yang lain syaratnya bahwasanya Allah harus ridho kepada syafi' dan juga al-masyfu' lah. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah.